A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan sama-sama kami hormati kepada seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, kaum muslimin wal muslimat, seluruh kita yang berhadir pada malam ini mudah-mudahan termasuk golongan hamba-hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang cinta dan sayang serta rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam kini kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah kembali mempertemukan awak basamu dalam keadaan yang pertama laijo hidup leh sampai malam gini, yang kedua laijo sehat leh, dan yang ketiga sesibuk-sibuk apapun awak kita luangkan juga waktu yang diagih Allah tu untuk beribadah di dalam rumah Allah. Ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering manusia itu terlupa, tertipu. As-sihhatu wal farahu. Yang pertama nikmat sehat. Jadi ketika sehat awak kini berdoa banyak-banyak ke Allah, ya Allah, tambah kesehatan kami supaya kami bisa beribadah kepada Engkau. Itu lebih baik daripada lah sakit awak nak taluk mangati dah leh baru berdoa ya Allah sehat anakmu. Ketika sehat nak berdoa. Selagi lagi rasa sakit awak kini go berdoa ya Allah tambah rasa sakitmu supaya engkau bisa membantu orang susah, menyantuni anak yatim, berinfak sedekah, pembangunan masjid musala. Itu lebih baik daripada lah habis rezeki awak ndak lagi tinggal pun tidak leh baru berdoa ya Allah agi hamba rezeki. Nah, dipermanja-manja untuk kebaikan kepada Allah kau baik. Yang kedua, selawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita bersama Imamul Muttaqin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam yusalli alayya, orang yang disebut kikir pelit, ceke dek Nabi itu, apabila disabui annamu Nabi, orang tu ndak mau berselawat kepadanya. Maka untuk itu marilah sama-sama kita berselawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam seminggu tu lay 7 hari banyak Satu di antara yang 7 tu lay yang dipilih sebagai hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Kalau kinilah masuk hari Sabtu. Perpindahan kalender dalam Islam tu Qamariyah itu seketika masuk waktu maghrib. Lah masuk waktu maghrib tadi, itulah bertukar kalender. Asy-syamsu wal qamar bihusban. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah sebagai alat pengukur ataupun waktu bagi manusia. Model 7 dengan tahun, dalam setahun tu lain 2 balih bulan. Satu di antara yang 2 balih itu dipilih oleh Allah sebagai bulan syahr Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan. Bahkan dipilih Allah sebagai bulan yang terbaik, itu hak Allah. Manusia saja boleh memilih, apalagi lah Allah yang maha segalanya. Contohnya gini, datang perempuan
Datang laki-laki meminang perempuan sebanyak 2 balai orang laki-laki. Satu di antara yang 2 balai itu menjadi pilihan hati. Ataupun sebaliknya, perempuan yang datang kepada laki-laki 2 balai perempuan, satu di antara 2 balai menjadi pilihan hati. Mereka juga dengan bulan. Satu di antara yang 2 balai itu menjadi pilihan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu kita jagolah bulan suci Ramadan ko sebagaimana Allah memilih sebagai bulan yang terbaik. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi ada amal ibadah yang bisa kita kiajuan pada bulan suci Ramadan ko di malam hari. Ada pula amal ibadah yang bisa kita kiajuan di siang hari. Ada pula amal ibadah yang bisa kita kiajuan tanpa batas. Apa contohnya amal ibadah yang kita kiajuan pada siang hari? Berpuasa. Puasa di bulan suci Ramadan ku wajib hukumnya bagi seorang hamba yang telah balik dan berakal beragama Islaminya. Maka wajib untuk ini berpuasa. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa. Jadi kalau Allah perintahkan awak puasa sebulan penuh lama, ini kiajuan. Jangan kiajuan 20. Jangan kiajuan 10. Kecuali lai uzur syar'i yang membolehkan kita meninggalkan aturan ataupun kewajiban yang diberikan oleh Allah. Apa contohnya? Ayat selanjutnya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang boleh meninggal puasa yang pertama ini sakit bagi ndak taluk dia berpuasa boleh. Kalau berpuasa menyakitkan ke tubuhnya ataupun orang tua renta ndak taluk dia berpuasa boleh. Kalau berpuasa mati je entah. Itu nak ada tinggallah puasa tu. Yang kedua, perjalanan jauh. Jarak tempuhnya 90 km. Dari Siko ke Maga itu, dari Siko ke Pariaman, ke Padang. Baru dikategorikan musafir. Itu minimal. Kapasitasnya panjang. Perjalanan itu ukurannya panjang. Tidak bega-bega Siko minah bundaran Jambak, manggil li anak itu dah. Memanjang 90 km. Jadi baru boleh meninggal puasa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Danlah 3 balik hari kita melaksanakan ibadah ataupun sampai balik hari di bulan suci Ramadan. Lain pula yang namanya rukun puasa. Kalau dalam salat, lain namanya rukun salat. 3 balik banyak. Kalau tidak kita kajian, tidak sah salat awak. Puasa juga demikian. Lain rukun puasa lain 3 banyak. Kalau tidak kita tunaikan yang 3 puasa kita tidak sah. Apa itu? Yang pertama berniat pada malam hari. Mana yang disebut malam? Itu yang disebut tadi. Seketika masuk maghrib, itulah malam. Alah sudah berbuka, kalau takut ibu-ibu bapak-bapak khawatir bekoh lupa ataupun talaluk dek terlampau kanyang misalnya. Berdoalah berniat malam ini. Apa niat Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan imanan wa ihtisaban lillahi taala. Bahasa awak boleh juga. Sangat jo ambo puasa iswa di bulan suci Ramadan lillahi taala. Maksud mendel yang boleh. Yang penting paham awak dengan niat yang awak baca itu. Nah, itu supaya tingkat kehati-hatian awak tu tadi tinggi. Andai kan tajago awak pas urang azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Lah azan urang. Baniya indak pada malam lagi dah. Makan sahur malah lalu pula. Padahal sahur tu rancak. Salah satu sunnah-sunnah dalam puasa itu sahur. Tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah engkau, kata Nabi, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka disuruh di Nabi awak tu melambatkan sahur. Mukasih melambatkan sahur go menjelang waktu subuh. Jangan terlampau capek mana aku sudah terawih. Tiba rumah subuh meleh. Takut beko tinggal lalok meleh kecek kan. Enggak boleh tu dah. Saranca itu melambatkan sahur sebelum masuk waktu subuh. Di situ kita bersahur.
supaya kokoh tagak awak, kokoh badan awak kau. Sebab seharian awak menahan haus dan lapar perbuatan dosa, maksiat segala macam mangko awak harus bersahur. Banyak keberkahan di situ. Aba buku mau dituju di pacapek, di palambe makan sahur di pacapek buku. Tapi capek ikolah masuk ke tu. Aja kau jam hampir lah buku lo. Kecil ustaz tu capek-capek aja. Alah masuk ke tu. Hati-hati ibu. Kadang-kadang sebagian masjid alun masuk lah bunyi serindai. Itu tak sah puasa tu dah. Dicalik mana elok-elok. Walaupun penghujung alun masuk lah buku awak tak sah puasa awak. Dia yang namanya puasa tu wajib. Andaikan kita malam tak lagi berniat pada malam hari, tak jaga waktu subuh, maka puasa tadi kategori yang tak sah. Dan awak wajib menahan seperti orang yang berpuasa. Dan puasa yang ikut wajib pula kita ganti kalau Allah takdirkan awak hidup di bulan-bulan berikutnya. Amode itulah kalau yang namanya puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh ya. Azan orang Allahu Akbar tak lagi berniat pada malam hari, boleh seketika itu niat. Itu puasa sunnah. Kalau puasa wajib tak boleh ada. Yang kedua, apa rukun puasa itu? Menahan dari segala yang membatalkan. Apa contohnya? Makan yang disengaja. Maka datang seorang sahabat di zaman Rasulullah, seorang laki-laki. Ketika itu seorang laki-laki itu tinggal di Palak. Dan ini pun mempunyai penyakit pawi. Puasa tua, pagi lagi disantuanglah nasi tu, minum. Lah pada agak sandago baru takana bahwanya puasa. Disabit ke bini ya zaujati halakat saumi. Wahai istriku celaka, hancur puasaku gitu. Ndak aman rasa hati perasaan doh. Menghadaplah ke Rasulullah. Pailah ke kota Madinah, sampailah asar di situ. Rasulullah duduk dengan sahabat muzakarah. Lalu kemudian dia masuk, ya Rasulullah, halakat saumi. Wahai Rasulullah, celaka, hancur puasaku. Baru hancur ya Nabi. Makanmu tadi sebanyak-banyak minum dia tu juga. Nak takkan nak kini puasa dah. Indah ya Rasulullah. Akmil ke Nabi. Sempurnakan puasa. Jadi boleh kita makan di bulan puasa boleh dengan syarat indah disengaja. Minum boleh juga, boleh dengan syarat indah disengaja. Kalau menyingkok tuduang itulah disengaja. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pula amal ibadah yang bisa kita kiajuan di malam hari. Apa contoh qiyam? Qiyam ku artinya tagak, berdiri. Manga tu kia jawab solat. Ijang lalu apa panjang? Sebelum masuk bulan puasa lalu juga. Kinilah bulan puasa, tambah-tambah lalu. Itu nak boleh tu dah. Jadi Rasulullah menyuruh awak qiyam. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan malam untuk beribadah dengan penuh keimanan, maka Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi siap sembahyang maghrib awak zikir berjamaah, siap itu Isya, beko bonus itulah tarawih. Salat sunnah tarawih ko lain di bulan Ramadan kau. Mangkui jangan sampai kita tinggal. Di bulan-bulan yang lain tak lain dah. Lain terkhusus di bulan suci Ramadan. Setelah itu witir awak. Kalau lah witir zikir beko rumah jangan witir je lah. Ndak lain witir dalam satu malam tu 2 waktu. Tak lain. Hanya satu waktu dalam satu malam. Jadi beko kalau lah siko witir di rumah jangan witir juga leh. Tapi kalau ndak witir siko doh, disilahkan. Itu yang paling afdal. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi setelah awak salat beko tarawih siko witir siko beko, tiba di rumah jangan ladok juga. Jangan solat lok. Ambil uduk dulu. Siap tu tunaikan salat sunnah 2 rakaat. Apa salat sunnah uduk. Jadi hiduplah nuansa ritual ibadah awak di bulan suci Ramadan. Itu yang disebut qiyam tu. Beko sepertiga malam jago pula balik ambil uduk tunaikan salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah tahajud. Siap tu salat sunnah mutlak. Nantilah sahur tiba, nanti subuh tiba. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Dan lain pula amal ibadah yang bisa kita kiajuan di bulan suci Ramadan tanpa batas. Apa contohnya? Membaca Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi sebelum bulan puasa kita lagi biasa mengaji ayat demi ayat 10 ayat. Kini tak ada urusan awak leh. Dengan keluarga awak kalau di rumah, laki awak, anak awak sekali dua-dua. Menjelang buku tu di situ yang paling lasuh mengaji tu. Sebab di situlah dakik seorang hamba dengan Allah tadi.
Jangkawa juga boleh, jang bonda-bonda juga boleh. Kebahagiaan orang berpuasa itu salah satu menjelang berbuka tadi. Di situ banyak-banyak kita mengaji, berdoa, beristighfar, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, sebagai penutup ada sebuah cerita, sebuah kisah yang mana kisah tercatat dalam buku tasawuf modern Buya Hamka. Dikisahkan di situ oleh seorang raja yang bernama Iskandar Zulkarnain. Raja aku hendak menaklukkan suatu negeri, daerah, kota. Dibawalah 3 rombongan pasukan. Jadi sebelum berangkat pagi hari, raja aku berpesan kepada rombongan pasukan ini tadi, nanti sebelum kita sampai ke tujuan, di tengah perjalanan kita akan melewati sebuah sungai. Apa yang tainjak, yang tagasu, beko bawa. Itu pasan raja itu. Di singkat cerita Bapak Ibu, rombongan yang pertama lah sampai di sungai tadi, taingik pasan raja tadi, dimasukkanlah ke dalam saku ke dalam tas, ke dalam munjuk sapan mapan kalam-kalam intinya. Rombongan pasukan yang kedua saketek dimasukkannya. Palapeh tanya saja. Rombongan pasukan yang ketiga, indaklah yang membawa. Apa telah ide batang air atau batu tu pokoknya payah kita di jalan. Jadi keesokan hari singkat cerita bertemu dengan Raja Iskandar Zulkarnain, baanya lai tagasu di dalam sungai tadi malam, lai raja. Kini keluar. Rombongan pasukan yang pertama di kaluane rupai isi adalah emas, intan dan berlian. Bahagia, bersyukur, bersukacita orang. Ameh lah dapat di batang air kita. Nala kini gua dapat ameh batang air sebanyak-banyak. Bahagia. Rombongan pasukan yang kedua agak sedikit kecewa. Kalau tahu ameh intan berlian lebih banyak pada orang mengambil. Rombongan yang ketiga menangis. Sebab nak membawa apa-apa. Jarak tempuh sama, lama perjalanan sama, tapi belumnya ndak lain membawa apa tidak. Bulan puasa Allah takdirkan awak ini dimanfaatkanlah sebaik mungkin. Manga beramal ibadah, beramal saleh. Mangkoilai satu pintu besok yang lain tertutup. Babur Rayyan. Itulah yang akan terbuka besok untuk untuk hamba Allah yang betul-betul beribadah di dalam bulan puasa. Ketikanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan dengan niat hati yang ikhlas menjadi nilai ladang pahala amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Banyak kata-kata yang salah kami minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.